Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini mari kita belajar. Di tengah berseliweran berita lewat media sosial, lewat televisi atau lewat media elektronik yang lain yang begitu mudah sampai kepada kita sekarang, ada dalam genggaman kita sekarang, maka dengar firman Tuhan dengan baik. Ada pertolongan Tuhan khusus bagi saudara sekalian yang tahu jalannya daripada Tuhan untuk menghindari segala berita negatif dalam media sosial dan dalam televisi. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh dengan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolong kami semua untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah Tuhan beri senjata untuk melindungi hati dan pikiran kami, Tuhan, sehingga kami tidak pernah terpengaruh dengan berita-berita negatif di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Kitab Mazmur pasal 112. Mazmur 112 ayat yang ke-7. Demikian kata firman Tuhan, ia tidak takut akan kabar buruk. Hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Saya sudah katakan tadi, buka saja sekarang ya media sosial. Ya, kita lihat di sana penuh dengan kabar buruk yang menakutkan. Ada seorang ibu yang sampai minta didoakan, ketakutan. Kenapa? Dia dengar ada penculikan anak. Terus saya tanya dia, di mana? Terjadi di luar negeri. Itu masalah kita sekarang dengan media sosial. Wah, ada tabrakan beruntun. Dan mobil yang tabrakan itu kemudian terbakar. Puluhan orang jadi korban. Kita mulai takut naik bis. Kemudian dicek, ditanya di mana itu terjadi. Oh, di Afrika Selatan. Jadi kadang-kadang kita memang lucu juga sekarang. Tetapi tidak sedikit orang misalnya yang tidak bisa tidur. Karena sebelum tidur buka dulu media sosial dan kemudian dapat kabar buruk di sana. Tetapi saya bukan hanya menertawakan saudara sekalian, tidak. Ya. Tetapi saya ingin berikan kepada saudara sekalian senjatanya. Apa katanya firman Tuhan? Ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi kalau saudara hidup takut akan Tuhan dan hidup dengan firman Tuhan. Ini firman Tuhan disebut apa saudara sekalian? Kabar baik, berita sukacita. Ya. Jadi kalau saudara betul hidup dengan firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, maka saudara disebut apa tadi? Berbahagia. Berbahagia. Sudah ingat buah Roh Kudus yang kedua? Saya juga kadang-kadang heran ya. Ketika baca Galatia 5 22-23 dikatakan di sana bahwa buah Roh Kudus itu yang pertama ialah kasih. Kasih itu menggunakan kata agape. Ya, kasih Allah yang intinya adalah apa? Pengampunan. Kasih Tuhan kan begitu kepada kita. Nanti sebentar bacalah Roma pasal 5 ayat 6 dan 8. Waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada ditentukan oleh Allah. Kemudian berikutnya lagi sama.
Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Jadi kalau begitu saudara sekalian, mari kita hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Ya, sehingga pikiran kita dipenuhi oleh apa? Kabar baik, berita sukacita. Roh Kudus memenuhi hati kita. Buah Roh Kudus yang kedua adalah sukacita. Oleh karena itu saudara sekalian, perhatikan ini dengan baik. Dan kemudian apa katanya tadi? Ya, yang sangat suka. Bukan hanya suka, tapi sangat suka. Kata-kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani sini menunjukkan tentang makanan. Bahwa kita betul-betul menyukai makanan itu. Begitu juga firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Nanti silakan baca dalam Yehezkiel pasal 2 dan pasal 3. Di sana sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa katanya gulungan kitab itu disuruh makan oleh Nabi Yehezkiel atau Imam Yehezkiel pada waktu itu. Dia belum menjadi nabi. Saudara sekalian, tolong perhatikan ini betul-betul. Jangan kita ditipu oleh iblis dengan apa katanya tadi? Ia tidak takut akan kabar buruk. Saya meyakini betul bahwa ini buatan untuk zaman sekarang. Zaman IT. Zaman di mana kita dengan mudah mendapatkan berita dari Amerika Selatan, dari wilayah manapun di tengah-tengah dunia ini, kita bahkan bisa mengaksesnya, melihatkan gambar real time katanya melalui satu alat, satu software dalam handphone kita, dalam tablet kita. Oleh sebab itu begitu mudahnya itu masuk segala kabar buruk. Tetapi kita punya senjata yang luar biasa. Hiduplah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya apa? Kita takut melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Kita sangat senang melakukan apa yang disuruhkan oleh Tuhan. Dan kita hidup dengan kabar baik, berita sukacita, seperti kita rindu makan makanan, selera makan makanan yang kita suka. Itulah karena itu firman Tuhan ini menjadi benteng penjaga dalam hati dan pikiran kita ketika datang kabar celaka. Karena kita punya senjata, itu Alkitab kita adalah kabar baik, berita sukacita dan kabar kemenangan untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang kami dengarkan. Kami berdoa supaya Tuhan membentengi hidup kami dengan firman-Mu, dan kami diberi anugerah oleh Tuhan untuk hidup takut akan Engkau sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.